Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai KBM kita hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu ini kita masih membahas bab 2 ya, pencatatan akuntansi pada pemerintah daerah, dengan pokok bahasanya menyusun laporan keuangan. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang buku besar ya. Jadi minggu ini kita lanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah diharuskan menyelenggarakan pencatatan dengan basis akrual. Namun, karena APBD harus diselenggarakan dengan basis kas, maka untuk pelaporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Dengan demikian, pemerintah daerah menerapkan dua basis akuntansi, yaitu basis akrual dan basis kas. Ya. Nah, adapun laporan keuangan yang dihasilkan dari basis kas adalah neraca, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk basis kas akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Baik, yang pertama, laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan berbasis akrual. Yang pertama tadi neraca ya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca mencakup beberapa unsur, diantaranya aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Jadi ada 3 unsur dalam neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset sumber ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Kemudian kewajiban adalah utang ya. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah ya. Jadi untuk melunasin utang tersebut kita harus mengeluarkan sumber daya ekonomi kita, misalnya kas gitu kan. Kemudian ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nah, ini adalah 3 unsur yang ada di dalam neraca. Adapun contoh format neracanya adalah sebagai berikut ya. Ini yang pertama judul ya, di atas sekali judul pemerintah, judulnya laporannya neraca, kemudian ini SKPD-nya atau PPKD-nya. Kemudian ini tahun pelaporannya, periode pelaporan. Kemudian kolomnya ada nomor uraian. Ini 2000X1 ini tahun berjalan ya, atau tahun saat pelaporan. Kemudian 2000X0 ini tahun sebelumnya, sebelum periode pelaporan. Jadi misalnya di sebelah kiri ini 2019, maka di sebelah kanan adalah 2018. Ini unsur dari neraca ada aset tadi ya, ada aset lancar ya. Aset lancar nanti ini banyak komponen-komponen aset lancar ya. Kemudian investasi jangka panjang ya, juga ada komponen-komponennya. Kemudian aset tetap ya, komponennya ada tanah, peralatan mesin dan sebagainya. Kemudian ini nanti jumlah aset tetap ya, dijumlah jadi per sub ini dijumlah nih. Ini jumlah investasi jangka panjang, jumlah investasi non permanen. Kemudian ada dana cadangan ya. Kemudian ada aset lainnya. Dan terakhir nanti di total semua jumlah asetnya ya. Dari aset lancar, tadi aset tetap, aset lainnya dan sebagainya tadi ya. Nanti kita total di sini jumlah asetnya. Kemudian kewajiban. Kewajiban ada kewajiban jangka pendek ya. Di total berapa nanti total kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada kewajiban jangka panjang ya, juga di total di sini. Kemudian ekuitasnya ya. Ekuitas dana, ada ekuitas dana lancar, ada ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan, sama nanti per kelompok ini ditotal dulu ya. Total berapa jumlah ekuitas dana lancarnya, berapa jumlah ekuitas dana investasi, kemudian baru di sini total seluruh ekuitas dana yang ini ya. Total seluruh ekuitas dananya berapa. Kemudian ini jumlah kewajiban dan ekuitas dana. Oke, kita lanjut setelah neraca.
setelah neraca adalah laporan arus kas. Yang B-nya. Nah, ini dulu laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional mencakup beberapa unsur, antaranya pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Jadi ini adalah unsur di dalam laporan operasional. Ada pendapatan LO nanti ya. Pendapatan LO ada hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian ada beban, kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kalau pendapatan tadi penambah kekayaan bersih, beban ini merupakan pengurang kekayaan bersih. Transfer adalah hak penerima atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Ini laporan operasional. Formatnya, ini format laporan operasional pendapatan ya. Kita akan merinci, nanti pendapatan ini dirinci. Ada pendapatan perpajakan yang terdiri dari pendapatan pajak penghasilan ya sampai pendapatan pajak lainnya. Kemudian di total berapa jumlah pendapatan perpajakannya. Kemudian pendapatan negara bukan pajak juga di list semua di sini ya. Pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba dan sebagainya. Kemudian di total juga jumlah pendapatan negara bukan pajak. Kemudian juga ada pendapatan hibah ya. Kemudian nanti di total jumlah pendapatannya. Jadi jumlah pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah nanti di total ditaruh di sini ya. Selanjutnya beban. Beban ada beban belanja pegawai, beban belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, lain-lain. Kemudian ada beban penyusutan ya. Ada transfer keluar. Ini totalnya, total beban. Kemudian nanti terakhir kita akan melihat surplus atau defisit operasional. Jadi ketika pendapatan ini tadi dia lebih besar atau lebih banyak dari beban, maka laporan LO ini akan mengalami surplus ya. Surplus operasional. Nah, tapi ketika pendapatan itu lebih kecil dari beban, artinya lebih banyak beban yang dikeluarkan daripada jumlah pendapatan yang diperoleh ya, maka laporan LO ini akan mengalami defisit laporan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur laporan arus kas ini yaitu ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas ini tentu saja semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum daerah atau negara. Kalau pengeluaran kas, semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Ini contoh formatnya laporan arus kas. Ini ya, laporan arus kas. Jangan lupa di atas sekali ini judulnya ya. Judulnya. Ini mana tadi? Oke, jadi ini ada beberapa bagiannya dari laporan arus kas ini. Ada arus kas dari aktivitas operasi ya. Nanti di rinci nanti arus kas masuknya terdiri dari apa saja. Kemudian arus kas keluarnya juga ya, terdiri dari apa aja. Kemudian ada lagi arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, sama dirinci juga arus kas masuknya. Kemudian arus kas keluarnya.
Kemudian arus kas dari aktivitas pembiayaan, ada arus kas masuknya ini ya, terdiri dari penerimaan penjualan aset yang dipisahkan, penjualan investasi lainnya, pinjaman luar negeri dan sebagainya. Kemudian arus kas keluarnya, pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat, pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah dan lain-lainnya. Jadi setiap kelompok ini juga ada arus kas bersihnya ya. Jadi arus kas bersih ini diperoleh dari arus kas masuk diselisihkan dengan arus kas keluar. Kemudian yang terakhir arus kas dari aktivitas non anggaran. Ini ada arus kas masuknya, penerimaan PFK, kemudian arus kas keluarnya, pengeluaran PFK. Ini contoh format arus kas ya. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi laporan perubahan ekuitas ini kita membandingkan antara tahun pelaporan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada kenaikan atau penurunan ekuitas tidak ya? Nah, ini bentuk laporan perubahan ekuitas. Jadi ada ekuitas awal di sini. Ya, ekuitas awal diperoleh dari mana? Nih, ekuitas awal diperoleh dari neraca awal tahun. Ya, jadi di neraca itu nanti ada ekuitasnya ya. Ekuitas awal tahun, kemudian surplus atau defisit LO ini kita peroleh nilainya dari laporan operasional. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain ya. Kemudian ini ekuitas akhirnya. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan. CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA. Jadi angka yang tertera dalam LRA itu dijelaskan secara naratif ya dalam laporan CALK ini. Catatan atas laporan keuangan. Contoh CALK di sini formatnya catatan atas laporan keuangan ya, ini terdiri dari 7 bab ya. 7 bab. Mulai dari bab 1 ada pendahuluan, kemudian bab 2 ada ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Bab 4 kebijakan akuntansi. Bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Bab 6 penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda. Bab ke-7 penutup. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan berbasis kas. Tadi yang sudah kita bahas di depan tadi adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan berbasis akrual ya. Kalau pencatatan berbasis kas ini akan menghasilkan laporan realisasi anggaran ya. Apa itu laporan realisasi anggaran? Menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur LRA adalah pendapatan LRA ya, penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Kemudian belanja, semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain. Pembiayaan atau financing, setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Contoh format LRA-nya seperti ini. Ini anggarannya ya. Ini yang paling atas nih judul ya tentu saja ya. Kemudian di sini ada anggaran setelah perubahan, kemudian ada realisasi.
2010, ini realisasi 2009 ya. Nah, ini juga dirinci ya, anggaran ini nanti diperoleh dari APBD ya. Kemudian pendapatan ya dirinci tadi, realisasi anggaran. Pendapatan di sini tentu saja pendapatan LRA ya. Kalau pendapatan LO itu kan nanti di laporan LO. Di laporan RLA ini pendapatannya pendapatan LRA yang kita taruh di sini ya. Ini pendapatan nih terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, kemudian transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, lain-lain pendapatan yang sah. Ini banyak ya komponennya. Lain-lain pendapatan yang sah ini ada pendapatan hibah, dana cukai tembakau ya, dan sebagainya. Kemudian belanja ya, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Belanja operasi misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial. Kemudian belanja modalnya ada belanja tanah, peralatan, gedung, jalan, aset tetap lainnya. Kemudian transfer bagi hasil ke desa. Ini contoh format LRA ya. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasi. Jadi laporan perubahan saldo anggaran lebih ini hanya dibikin di tingkat PPKD ya. SKPD tidak membuat LP SAL ini. Ini formatnya ada nomor uraian, kemudian 20X1 ini tahun berjalan atau tahun pelaporan, 20X0 ini tahun sebelumnya. Ini judulnya di atas sekali ya. Kemudian kita rinci komponen-komponen LP SAL ini. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, kemudian total ya 1 dan 2 berarti saldo anggaran lebih awal dan penggunaan SAL ini total. Kemudian sisa atau sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIPKA. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain. Ini contoh LP SAL. Baik ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama belajar bersama Ibu ya hari ini. Silakan nanti dilanjutkan di GCR ya, kerjakan latihannya. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.